sini saya akan menjelaskan tentang indera pengecap. Yang pertama yaitu anatomi dan fisiologi indera pengecap. Pada hakikatnya, lidah mempunyai hubungan erat dengan indera pengecap. Lidah sebagian besar terdiri dari dua unsur otot. Yang pertama yaitu otot intrinsik. Ialah dia yang melakukan semua gerakan-gerakan halus. Yang kedua yaitu otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya, serta melakukan gerak-gerakan kasar yang sangat penting dalam proses mengunyah dan menelan. Lidah terletak pada dasar mulut, sementara pembuluh darah dan urat saraf masuk dan keluar pada akarnya. Ujung serta pinggir lidah bersentuhan dengan gigi-gigi bawah, sementara dorsum merupakan permukaan melengkung pada bagian atas lidah. Bila lidah digulung ke belakang, maka tampaklah permukaan bawahnya yang disebut dengan frenulum linguae, sebuah struktur ligamen halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Bagian interior lidah bebas, tidak terkait. Bila dijulurkan, maka lidah akan meruncing, dan bila terletak tenang di dasar mulut, maka ujung lidah berbentuk bulat. Ada 4 macam rasa kecapan. Yang pertama yaitu manis, yang kedua pahit, yang ketiga asam, yang keempat asin. Kebanyakan makanan memiliki ciri harum dan ciri rasa. Tetapi ciri-ciri itu merangsang ujung saraf penciuman, bukan ujung saraf pengecap. Supaya dapat dirasakan, semua makanan harus menjadi cairan, serta harus bersungguh-sungguh bersentuhan dengan ujung saraf yang mampu menerima rangsangan yang berbeda. Rasa asin itu terletak pada lidah bagian depan, sedangkan rasa manis itu terletak pada lidah bagian tepi. Rasa asam terletak pada lidah bagian samping, dan rasa pahit terletak pada lidah bagian belakang. Yang kedua, kita masuk kepada bagian-bagian lidah. Ada lebih dari 10.000 tunas pengecap pada lidah manusia. Sel-sel ini tumbuh seminggu setelah itu digantikan oleh sel-sel yang baru. Sel-sel reseptor atau tunas pengecap terdapat pada tonjolan-tonjolan kecil pada permukaan lidah, atau disebut juga dengan papila. Sel-sel ini yang bisa membedakan rasa manis, asam, pahit, dan asin. Bila kita melihat ke permukaan cermin, maka lidah kita itu terlihat tidak rata. Kenapa begitu? Karena hal ini disebabkan oleh permukaan lidah depan tertutup oleh selapisan tonjolan yang disebut dengan papillae. Ada 4 jenis papillae. Yang pertama, papillae circumvallata. Ada 8 hingga 12 dari jenis ini yang terletak pada dasar lidah. Papillae circumvallata adalah jenis papillae terbesar yang masing-masing dikelilingi semacam lekukan seperti parit. Papillae ini berjajar membentuk huruf V pada belakang lidah. Yang kedua, papillae fungiformis, menyebar pada permukaan ujung lidah dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Yang ketiga, papillae filiform adalah yang terbanyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah. Papillae filiform lebih berfungsi untuk menerima rasa sentuh dan pada rasa pengecap yang sebenarnya. 4. Papillae vallatae sebagai pembantu memegang makanan saat terjadi proses pengunyahan. Yang ketiga, kita masuk pada mekanisme kerja lidah. Tiap-tiap kuncup pengecap tersusun dari sel-sel yang memiliki rambut berukuran kecil yang sensitif yang disebut dengan mikrofilli. Rambut-rambut super mini ini pada saat berkontak dengan makanan akan mengirimkan pesan ke otak. Lalu otak akan menerjemahkan sinyal yang diberikan tersebut dan menentukan rasa dari makanan yang kita makan. Atau secara skema dapat ditulis bahwa makanan dan minuman merangsang ujung-ujung saraf pengecap yang terdapat di papilla. Rangsangan diteruskan ke otak, otak memproses dan kita merasakan berbagai rasa pada makanan. Yang keempat, kita masuk kepada saraf indera pengecap. Saraf indera pengecap terdapat 3, yaitu saraf trigeminus, saraf facialis, dan saraf hipoglossus.
Saraf trigeminus ini adalah saraf yang berperan dalam mengirimkan sensasi dari kulit bagian anterior kepala, rongga mulut, hidung, gigi, dan manisel. Yang kedua, saraf facialis adalah saraf kranial ketujuh, berperan besar dalam mengatur ekspresi dan indera perasa di kulit wajah manusia. Saraf facialis memiliki dua komponen utama. Komponen yang lebih besar merupakan murni saraf motorik dan berperan dalam proses otot ekspresi wajah. Saraf utama yaitu saraf hipoglossus atau saraf yang ketiga, yaitu saraf yang berperan dalam memberikan persarafan pada otot-otot lidah. Gerakan lidah memiliki berbagai macam peranan, mulai dari untuk mengunyah, menelan, dan bahkan berbicara. Selain itu, saraf ini juga menyalurkan serat saraf dari C1 yang berfungsi mensarafi otot-otot tadi. Yang kelima, kita masuk kepada gangguan pada indera pengecap. Yang pertama, secara klinik indera pengecap sama seperti indera penciuman, sangat peka dan dapat hilang karena pilek atau gangguan pada mulut, lambung, dan saluran pencernaan. Yang kedua, glositis atau peradangan lidah. Bisa akut ataupun kronis dengan gejala-gejala berupa adanya ulkus dan lendir yang menutupi lidah. Peradangan ini biasanya timbul pada orang yang mengalami gangguan pencernaan atau infeksi pada gigi. Yang ketiga, leukoplakia ditandai oleh adanya bercak-bercak putih yang tebal pada permukaan lidah, juga pada sel lendir pipi dan gusi. Hal ini biasanya terjadi pada orang-orang perokok. Yang keempat, sariawan merupakan gejala erosi pada kulit mulut, yakni di bagian dinding dalam pipi atau lidah. Penyebab dari sariawan ini diantaranya kekurangan vitamin C, alergi, mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas, kekurangan asupan zat besi, atau bisa juga disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh. Yang kelima, ada kanker lidah. Tembakau dan alkohol merupakan dua hal yang sinyalir sebagai pemicu semakin cepatnya pertumbuhan sel kanker pada lidah. Cara pencegahannya adalah dengan cara berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, dan menjaga kebersihan mulut. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Syifa Hidayat dengan NIM 203050 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera penciuman atau hidung. Hidung manusia adalah indera yang berfungsi sebagai alat pernafasan dan juga sebagai alat indera yang mengenali aroma lingkungan sekitarnya. Hidung manusia terdiri atas dua rongga yang dipisahkan oleh dinding yang bernama septum. Septum terbuat dari tulang rawan yang sangat tipis. Adapun bagian-bagian dari hidung yaitu satu, tulang hidung, yaitu sebagai kerangka dari hidung. Yang kedua, lubang hidung, yang merupakan tempat keluar masuknya udara yang akan masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Lalu ada silia atau rambut hidung, yang mana menyaring udara kotor yang masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Lalu ada lendir yang berfungsi untuk melembabkan rongga hidung kita. Lalu ada serabut saraf pembau olfaktori, yaitu berfungsi sebagai pendeteksi zat kimia yang ada di dalam udara pernafasan kita. Lalu ada serabut saraf otak, adalah serabut saraf yang nantinya akan mengantarkan bau tersebut lalu disampaikan melalui otak. Selain bagian-bagian hidung yang tersebut, ada juga bagian hidung bagian luar, yaitu pangkal hidung, punggung hidung, ujung hidung, sayap hidung yang dapat kembang-kempis, dan juga lubang hidung, lalu lengkungan di atas bibir. Nah, sekarang kita masuk kepada
fisiologi dari indera penciuman kita, yaitu alat penciuman kita itu terdapat di dalam rongga hidung dari ujung saraf nervus olfactorius. Aliran gerak udara pernafasan hanya melalui bagian bawah rongga hidung. Oleh karena itu, ketika kita bernafas seperti biasa, zat kimia tidak tercium oleh hidung kita. Supaya udara pernafasan kita dapat mencapai rongga hidung bagian atas atau area olfaktoria, maka kita harus menarik nafas secara dalam-dalam. Dengan demikian, terjadi arus memutar dari udara pernafasan sehingga gas yang mengandung zat yang berbau tadi akan sampai kepada otak dan ditafsirkan oleh otak sebagai bau. Nah, sekarang kita akan membahas tentang saraf pada indera penciuman. Saraf indera penciuman terdapat atas dua, yaitu saraf olfaktori dan saraf trigeminus. Saraf olfaktori atau saraf kranial 1 adalah satu dari 12 saraf kranial, yang mana saraf ini sangat penting dalam indera penciuman. Saraf kranial 1 atau olfaktorius ini merupakan sel reseptor utama untuk indera penciuman yang memonitor asupan bau yang dibawa udara ke dalam sistem pernafasan. Saraf ini juga sangat menentukan dari aroma, rasa, dan serta nafsu makan kita. Saraf olfaktorius ini dapat juga mendeteksi bau-bau busuk, bau kebocoran gas, dan juga bau-bau yang tidak sedap. Jadi kita dapat mengetahui makan makanan busuk atau bau-bau yang tidak sedap yang ada di sekitar kita, karena saraf ini adalah saraf yang sangat sensitif terhadap bau-bau. Pada gangguan pada indera penciuman. Gangguan indera penciuman dapat terjadi karena kita tidak menjaga hidung kita dengan baik atau kita mencium aroma yang keras dalam waktu yang lama. Berikut saya akan menjelaskan tentang gangguan-gangguan atau penyakit yang terjadi pada indera penciuman. 1. Ada hiposmia, yaitu penurunan sebagian rasa bau. Umumnya, penyakit ini tidak terjadi karena kelainan neurologis atau saraf, melainkan terjadi karena kelainan pada hidung itu sendiri. 2. Ada parosmia, yaitu ketika hidung kita salah dalam pengenalan bau. Yang ketiga ada kakosmia, yaitu ketika hidung kita memiliki persepsi yang abnormal dari bau yang tidak menyenangkan. Mungkin ini terjadi ketika kita mencium aroma yang tidak sedap dalam waktu yang lama. Terakhir atau yang keempat ada anosmia. Penyakit anosmia ini menjadikan hidung memiliki ketidakmampuan total dalam mencium bau. Berbeda dengan hiposmia yang hanya tidak mengenali sebagian dari bau, namun anosmia tidak mengenali bau sama sekali atau sudah tidak bisa mencium aroma sama sekali. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan. Pertanyaan dan tanggapan dari kawan-kawan semua, silakan tanyakan saja ke kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.